down, I know you got me, baby. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Deserlin Amuniansi Badi, biasa disapa Sherlin dengan NIM 2403010232. Saya mahasiswa aktif semester 2 dari kelas anak E, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Tenggara. Video tugas mandiri mata kuliah Teori Sosial dan Politik. Dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Syukur Muhammad Adam Dejaha, Esos MAP. Menurut Anne Oakley, ahli sosiologi Inggris, membedakan gender sebagai perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat, berbeda dengan seks yang bersifat biologis. Jadi, pendapat saya, gender itu sebenarnya tentang peran dan cara kita melihat laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang dibuat oleh masyarakat dan budaya. Bukan cuma soal tubuh atau fisik saja. Jadi, gender itu seperti peran yang kita pelajari dari lingkungan sekitar tentang apa yang cocok dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Kadang, peran ini bisa berubah tergantung tempat dan waktu. Intinya, gender itu bukan soal siapa kita secara fisik, tapi lebih ke bagaimana kita berperilaku dan diperlakukan berdasarkan jenis kelamin kita dalam masyarakat. Contoh yang bisa saya berikan ialah dalam kehidupan pribadi saya sendiri. Saat saya masih SD, ada sebuah kegiatan olahraga yang dibagikan berdasarkan gender. Laki-laki bermain sepak bola, sedangkan perempuan bermain bola voli. Saya ingat sekali waktu itu, di mana teman perempuan saya yang sangat suka sepak bola, namun dia merasa tidak bebas untuk bergabung dengan tim sepak bola, karena dianggap bukan olahraga untuk perempuan. Ini membuatnya merasa terbatas dan tidak bisa mengekspresikan minatnya secara bebas. Nah, selanjutnya, kesetaraan gender itu sangat penting karena menjamin bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial politik. Dengan adanya kesetaraan gender, tidak ada diskriminasi atau kekerasan yang dialami satu pihak hanya karena jenis kelaminnya. Contoh yang bisa saya berikan misalnya, dalam kehidupan keluarga kami, di mana mama dan bapak bersama-sama mengasuh kami anak-anak, di mana bapak dan mama bertanggung jawab dalam merawat dan mendidik kami anak-anak, tidak hanya mama yang mengasuh. Hal ini membuat kami anak-anak merasa dicintai dan didukung oleh kedua orang tua, serta mendorong keharmonisan dalam keluarga. Singkatnya, kesetaraan gender itu penting agar setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, bisa hidup dengan adil, aman, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Teori feminis adalah cara pandang yang melihat bahwa perempuan seringkali mengalami ketidakadilan dan berusaha untuk menciptakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Secara sederhana, feminisme adalah gerakan yang menuntut agar perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki, baik di dalam keluarga, di tempat kerja, dan di dalam masyarakat. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal bagaimana mengubah cara pandang dan norma sosial yang selama ini mendiskriminasi perempuan. Misalnya, yang pernah saya alami, saya pernah berada di dalam sebuah organisasi, dan saya kurang nyaman, di mana ide-ide saya, begitu pula dengan teman-teman yang perempuan, sering diabaikan atau kurang dihargai dibandingkan rekan laki-laki. Padahal, saya juga punya kemampuan dan pengetahuan yang sama. Dari situ, saya mulai sadar bahwa ini adalah bentuk ketidakadilan gender yang sering terjadi. Dengan memahami teori feminis, saya jadi tahu bahwa saya berhak untuk didengar dan dihargai sama seperti laki-laki. Feminisme bukan hanya untuk perempuan, melainkan sebuah perjuangan yang bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin. Feminisme adalah gerakan
untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan gender, yang berarti memperjuangkan hak-hak perempuan agar setara dengan laki-laki, sekaligus melawan diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh seluruh gender. Feminisme bukan gerakan anti laki-laki, melainkan sebuah upaya agar perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dan hidupnya sendiri, serta mendapatkan perlakuan yang adil di berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, dan juga politik. Misalnya, dalam keluarga kami, di mana kakak laki-laki saya mengambil bagian untuk ikut melakukan pekerjaan rumah, seperti membantu membersihkan rumah, dengan pemahaman bahwa pekerjaan rumah bukan hanya urusan perempuan saja, di mana kakak laki-laki saya juga berusaha membangun hubungan yang adil dan setara dengan perempuan di sekitarnya. Saya pernah merasakan ketidaksetaraan gender di dalam rumah, di mana waktu saya SMP saya ingin sekali tahu membawa motor. Namun, mama selalu marah saya dengan alasan bahwa saya anak perempuan tidak boleh tahu membawa motor. Cukup kakak laki-laki saja yang boleh tahu bawa motor. Dari kasus ini dapat saya lihat dari sudut pandang feminisme, di mana ketidaksetaraan gender di dalam keluarga kami menunjukkan bagaimana peran gender tradisional yang kaku membatasi kebebasan dan kesempatan bagi anak perempuan, serta menghambat terciptanya hubungan yang harmonis dan setara di dalam keluarga. Patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki memegang kekuasaan utama dan mendominasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ranah publik maupun privat. Dalam budaya patriarki, laki-laki dianggap lebih kuat dan memiliki hak istimewa dibanding perempuan, yang sering dipandang sebagai sosok yang lemah dan harus tunduk. Contoh dalam budaya Manggarai, di mana laki-laki disebut Ataone atau orang dalam, yang berarti pewaris dan bagian inti keluarga, sedangkan perempuan dianggap sebagai Atapeang atau orang luar yang bukan pewaris. Perbedaan istilah ini menunjukkan bagaimana perempuan diposisikan sebagai kelas kedua dalam masyarakat, di mana laki-laki yang memegang kekuasaan tertinggi. Gender sebagai konstruksi sosial adalah pemahaman bahwa peran, perilaku, dan identitas laki-laki dan perempuan bukanlah sesuatu yang tetap atau kodrati, melainkan dibentuk oleh norma, budaya, dan interaksi sosial di dalam masyarakat. Artinya, apa yang dianggap seharusnya dilakukan oleh laki-laki atau perempuan itu dipengaruhi oleh kebiasaan dan aturan sosial yang bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain dan bisa berubah seiring waktu. Contoh nyata yang bisa saya berikan di daerah Manggarai, di tempat tinggal saya sendiri, mengenai para petani, di mana ketika bekerja di ladang ataupun sawah, buruh tani laki-laki dianggap lebih kuat, sehingga mendapatkan upah lebih tinggi. Sementara buruh tani perempuan sering dibatasi pada pekerjaan rumah tangga, sehingga buruh tani perempuan mendapatkan upah lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa bagaimana norma sosial dan budaya membentuk peran gender yang berbeda dan seringkali menimbulkan ketidakadilan. Beban ganda adalah situasi ketika perempuan harus memikul dua tanggung jawab sekaligus, yaitu sebagai pencari nafkah dan sebagai pengurus rumah tangga. Ini sebagai bentuk ketidakadilan gender karena pekerjaan rumah sering dianggap kewajiban alami perempuan. Contoh yang bisa saya berikan ialah di mana kakak ipar saya seorang guru di sekolah menengah pertama. Setiap pagi dia harus berangkat bekerja pukul 7 pagi dan pulang di siang hari. Tapi tanggung jawabnya tidak hanya berhenti di situ, di mana setelah pulang dia harus memasak untuk keluarga, mencuci baju, dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Suaminya bekerja juga, tapi tidak banyak membantu urusan rumah. Jadi semua tanggung jawab dan urusan rumah tetap jadi tanggung jawab kakak ipar saya. Inilah yang disebutkan beban ganda, di mana kakak ipar saya harus mengerjakan pekerjaan profesional dan juga semua urusan rumah tanpa banyak bantuan. Body politics dalam isu gender adalah
cara bagaimana tubuh perempuan dan laki-laki dijadikan arena pertarungan kekuasaan, kontrol, dan pengaturan sosial berdasarkan norma gender. Artinya, tubuh seseorang, terutama perempuan, tidak hanya dilihat secara fisik, tetapi juga sebagai simbol atau alat yang dipengaruhi dan dikendalikan oleh aturan patriarki atau sistem dominasi laki-laki dalam masyarakat. Dalam konteks ini, tubuh perempuan sering menjadi objek diskriminasi, pelecehan, atau dikontrol agar sesuai dengan peran gender yang diharapkan. Contoh nyata yang saya ambil ialah dari kasus Body Politics pada tahun 2019 di Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkop UKM, terkait dengan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh seorang pegawai honorer perempuan saat mengikuti kegiatan rapat kantor di hotel di Bogor, Jawa Barat. Korban diperkosa secara bergiliran oleh beberapa rekan kerjanya yang merupakan senior di kementerian tersebut. Kasus ini menunjukkan bagaimana tubuh seorang perempuan menjadi arena pertarungan politik dan sosial di lingkungan kerja. Korban mengalami kekerasan seksual yang tidak hanya menjadi persoalan pribadi, tetapi juga dilegitimasi dan ditutupi melalui pernikahan paksa yang dipaksakan oleh institusi dan aparat penegak hukum. Hal ini mencerminkan bagaimana struktur kekuasaan dan budaya patriarki di lembaga negara berusaha mengendalikan tubuh perempuan dan menutup kasus kekerasan seksual demi menjaga citra institusi dan melindungi pelaku. Performativity gender menurut Judith Butler adalah konsep yang menyatakan bahwa gender bukanlah sesuatu yang melekat atau esensial sejak lahir, melainkan sebuah identitas yang dibentuk melalui serangkaian tindakan dan perilaku yang diulang-ulang secara terus-menerus. Dengan kata lain, gender adalah hasil dari performativitas atau kinerja tindakan yang dilakukan secara berulang yang menciptakan dan memperkuat identitas gender tersebut. Gender bukanlah sesuatu yang tetap atau alami, melainkan sesuatu yang dibentuk dan dipertahankan oleh norma-norma sosial melalui interaksi dan ekspresi sehari-hari, seperti cara berpakaian, berbicara, dan berperilaku. Butler menegaskan bahwa tidak ada identitas gender asli. Identitas gender adalah sebuah proses yang terus bergerak dan berubah sesuai dengan konteks sosial dan interaksi yang dialami individu. Tindakan performatif ini tidak hanya menciptakan gender, tetapi juga memperkuat ekspektasi sosial tentang gender. Namun, performativitas gender juga membuka ruang bagi resistensi dan perubahan norma-norma gender yang kaku, memungkinkan ekspresi gender yang lebih beragam dan dinamis. Contoh yang saya ambil adalah upacara Roko Molas Oco yang ada di Manggarai. Dalam tradisi ini, perempuan memegang peran sentral dan eksklusif dalam pelaksanaan ritual yang hanya boleh dilakukan oleh perempuan tanpa campur tangan laki-laki. Perempuan dipandang sebagai sumber kehidupan dengan kekuatan, kelembutan, dan ketegaran yang menjadi simbol martabat dan kehormatan mereka. Performativitas gender perempuan di sini diwujudkan melalui pembagian peran yang jelas dalam ritual yang menegakkan identitas dan status sosial perempuan sebagai ibu dan penjaga nilai-nilai adat. Kecantikan perempuan tidak hanya dilihat dari fisik, tetapi juga dilihat dari perilaku, tutur kata, dan ketulusan yang mencerminkan jati diri perempuan yang ada di Manggarai. Feminis telah diaplikasikan ke dalam kehidupan nyata, misalnya dalam bidang pendidikan, di mana teori feminis telah berkontribusi besar dalam bidang pendidikan dengan mendorong terciptanya sistem yang adil. Seperti contoh yang saya berikan ialah adanya bantuan-bantuan beasiswa untuk perempuan agar dapat melanjutkan pendidikan yang tinggi. Yang kedua, teori feminis telah diaplikasikan dalam kehidupan nyata dalam bidang hukum dan kebijakan publik. Di dalam bidang hukum, adanya perubahan undang-undang untuk mengakui dan melindungi hak-hak perempuan seperti hukum kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, perlindungan terhadap pelecehan seksual, dan anti-diskriminasi. Dalam hal kebijakan publik, di mana memberikan cuti melahirkan untuk perempuan. Yang ketiga, teori feminis telah memberikan kontribusi nyata dalam bidang pembangunan dengan mengangkat
isu-isu kesetaraan gender dan memperjuangkan partisipasi perempuan secara aktif dalam proses pembangunan. Seperti contoh yang saya berikan ialah memberikan pelatihan keterampilan dan akses permodalan pada perempuan untuk mendukung usaha mikro. Yang keempat itu teori feminis telah memberikan kontribusi nyata dalam bidang budaya dan media. Misalnya dalam hal budaya, teori feminis digunakan dalam pelestarian budaya untuk menyoroti kontribusi perempuan yang selama ini diabaikan. Misalnya dalam kesenian, kerajinan, adat istiadat. Banyak sekali perempuan yang sudah tampil untuk membawakan pertunjukan, bukan hanya jadi penonton saja. Dalam hal media, di mana banyak sekali karya-karya sinema yang diproduksi oleh perempuan dan untuk memperjuangkan suara perempuan, seperti film dokumenter tentang kekerasan berbasis gender atau isu ketimpangan ekonomi.